Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Bushra lana ma'asyaral Islam inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lamma da'allahu hadina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita berkumpul untuk mengenang dan bergembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kegembiraan yang mudah-mudahan bagian dari kegembiraan ini menunjukkan kecintaan kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah kita berada di pondok pesantren ini yang diasuh oleh guru kita semua, Kiai Mansur, yang mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan beliau di dalam membimbing santri-santri khususnya, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan beliau dan juga guru beliau Kiai Maimun Zubair mudah-mudahan terwujud pada murid-murid yang belajar di tempat ini, sehingga tidak keluar dari tempat ini melainkan menjadi pelanjut pembawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah di malam ini dihadiri oleh para guru-guru. Ada Al-Habib Abu Bakar Al-Hamid, ada Al-Habib Syarif, dan juga para asatidz, para tokoh yang mudah-mudahan kehadiran mereka semua ini membawa keberkahan tersendiri untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Rasulullah adalah satu-satunya jalan agar kita dapat menjalani kehidupan dunia ini dengan baik. Saya ulangi, hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah, biar lebih tentram ini majelis, kalau saya mengucapkan Rasulullah, yang mau sholawat, tapi jangan kencang-kencang ya, karena juga biar yang lain tenang, anak-anak juga tenang ya. Mengungkapkan kalimat sholawat sama Rasulullah itu baik, karena Nabi bilang al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Kita sholawat sama Rasulullah itu baik. Nah, cuma bagaimana cara sholawat kita untuk Rasulullah? Apakah dengan suara yang tinggi, atau dengan suara yang rendah, atau dengan suara yang bagaimana? Ini semua tergantung dengan dzauq kita, tergantung dengan cita rasa kita dengan Rasulullah. Akan keluar sendiri suara tersebut, sehingga akan terlihat begitu natural, begitu mengalir. Biarkan lisan kita terpaut dengan namanya Rasulullah, sesuai dengan apa yang kita rasakan di hati kita tentang Nabi Muhammad. Itu kita kalau di majelis-majelis besar, di tempat Syekh Muhammad Al-Maliki atau di Hadramaut sana,
itu akan berbeda setiap orang ketika mengucapkan salawat dengan Rasulullah. Karena kalau satu majelis bareng-bareng ngucapin bareng-bareng semua kencang, yang ceramah juga bingung mau ceramah apa, hilang buyar semuanya. Walaupun ada yang mengucapkan kencang, ada yang mengucapkan tenang, ada yang mengucapkan ini, tapi ketika itu mengalir, itu semua akan membawa dan lebih menjadikan majelis menjadi majelis yang lebih khusyuk insya Allah. Sebelum saya lanjutkan, saya ini lagi sakit, nggak bisa ngomong kencang. Jadi kalau bisa ibu-ibu, anak-anaknya dijaga, ya, ibu-ibu anak-anaknya dijaga, dipegang. Jadi nggak kemana-mana anak-anaknya, dipegang dan tidak berisik. Ya, kalau saya lagi sehat bisa sih lebih kencang suaranya, cuman ini udah habis banget. Ya, karena memang dari mulai tanggal 6 September kemarin perjalanan dari umrah ke Hadramaut ke Mesir, begitu terus langsung ke Papua sini. Ini suara sampai habis muncul lagi, habis lagi muncul lagi. Begitu, alhamdulillah berkat Kiai Mansur suara ini ada muncul sedikit di tempat ini. Cuma kalau boleh anak-anaknya dipegang, jadi tenang. Ya, jadi nggak perlu saya angkat suara karena biar ini manfaat apa yang kita ucapkan. Saya ulangi, hubungan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan hal yang terpenting dan harus selalu kita pikirkan. Sebab seseorang ketika dia lupa dengan Rasulullah, seseorang ketika dia lupa dengan Rasulullah, terputus dia dari hubungan tersebut, dia akan menjadi orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaulah kita mengenang Rasulullah di bulan Rabiul Awal dengan begini meriahnya, kenangan kita dengan Nabi Muhammad jangan sampai habis dengan habisnya peringatan Maulid di tempat ini. Ya. Jangan sampai hubungan kita dengan Rasulullah selesai Maulid, selesai hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Coba kita pertanyakan diri kita, di hari ini saja, selain malam ini, dari sejak tadi pagi sampai maghrib, dari tadi pagi sampai maghrib, saya mau tanya, adakah kita teringat dengan Rasulullah? Gak usah dijawab. Pertanyaan ini gak usah dijawab. Sejak tadi pagi sampai maghrib tadi, adakah kita mengenang Rasulullah? Adakah kita mengenang mereka, para sahabat Nabi Muhammad? Atau ibu-ibu mengenang putrinya Rasulullah, mengenang para wanita yang agung, para istrinya Nabi Muhammad? Kalau kita dalam satu hari lupa dengan mereka, sepertinya kita patut menangisi diri kita masing-masing. Kenapa hati ini jauh dari mereka? Kenapa hati ini jauh dari orang-orang yang mampu menyelamatkan kita dunia sampai akhirat? Di yaumil qiyamah, semua para nabi-nabi itu memiliki telaga masing-masing, dan mereka berbangga atas jumlah manusia yang datang ke telaga mereka. Rasulullah bercerita tentang hal tersebut. Kata Nabi Muhammad, saya dibentangkan oleh Allah keadaan hari kiamat, dan saya melihat para anbiya tersebut di telaganya masing-masing. Saya melihat satu telaga penuh yang datang ke telaga tersebut. Saya berpikir itu umat saya.
Tapi kata malaikat, lah, itu umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu malaikat ini bilang, lihat ke atas ya Rasulullah. Nabi agak menengadah sedikit ke atas, dia melihat bagaimana manusia yang berkumpul memenuhi ufuk seluruhnya. Begitu banyak sekali. Nabi bertanya, siapa mereka? Dikatakan, mereka lah umatmu yang akan sampai ke telagamu nanti ya Rasulullah. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang dapat dibanggakan manusia ya, adalah kedekatan dia dengan Rasulullah dan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kebanggaan ada di tempat tersebut. Disitulah titik kebanggaan manusia. Kira-kira kekuatan yang ada di muka bumi saat ini yang mampu membuat pesawat tanpa pilot, atau mampu membuat pesawat ulang-alik yang bisa naik sampai ke bulan sana, atau yang mampu membuat senjata nuklir, atau yang mampu memerangi siapapun juga, apakah mereka akan berbangga di hari tersebut? Apakah mereka akan memiliki kekuatan di hari itu? Kebanggaan hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang berusaha mendekat pada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, jadikanlah kenangan kita terhadap Rasulullah, terhadap manusia-manusia yang agung yang menjadi pewaris Nabi Muhammad setelah Rasulullah. Jadikanlah mereka semua buah bibir kita di rumah tangga kita setiap hari. Jadikan putra-putri kita mengenal Nabi Muhammad, benar-benar tahu bagaimana tindak tanduk Rasulullah, bagaimana sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita dipermalukan kalau anak-anak kita lebih mengenal pemain bola dibanding nama-nama anak-anaknya Rasulullah, lebih mengenal artis dibanding mengenal bagaimana Nabi Muhammad berperilaku dengan para orang-orang yang bertolak belakang dengan beliau. Jangan sampai kita malu kalau anak-anak kita lebih tahu cerita tentang orang-orang yang mungkin selama hidupnya di dunia tidak pernah sujud di hadapan Allah, dibanding dia mampu menggambarkan bagaimana bentuk fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus selalu kita pikirkan. Kalau kita berpikir ulang saat ini, selama ini apa sebenarnya yang tersangkut di pikiran kita sehingga kita lupa dengan Rasulullah? Bukankah kita baca di dalam qasidah burdah ya, kita alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang NU lagi senang baca maulid, senang baca burdah. Kita baca burdah, ada tuh kalimat huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwal muqtahim. Rasulullah adalah sosok yang diharapkan pertolongannya di setiap masalah problematika yang kita alami. Siapa yang bilang itu? Al-Busiri. Yang mana beliau menuliskan qasidah burdah tersebut dengan harapan agar Allah menyembuhkan penyakit beliau. Dan setelah beliau tulis,
Beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan beliau bacakan itu. Dan di malam tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan bacaan burdah dari Imam Al-Busiri memberikan hadiah sorbannya Rasulullah, burdahnya Rasulullah untuk Imam Al-Busiri. Dan ketika mendapat pagi hari dia terbangun, dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Problemnya sakit, ngadunya kemana? Ke Rasulullah. Huwal alladzi turja mampu menyelesaikan problematika kita, Rasulullah. Habib, kita punya Allah. Nabi sudah bilang, wallahi inni anal qasim wallahu mu'ti. Benar yang memberi itu Allah, tapi yang bagi-bagi itu saya. Sehingga kalau ada orang bilang minta sama Allah, ada masalah ya. Nabi pernah bilang sama sahabat, salmi, minta sama saya, mau apa kamu? Dan sahabat tersebut meminta pada Rasulullah, dan Nabi berikan hal tersebut untuk sahabat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mereka orang-orang yang memiliki ikatan kuat dengan Rasulullah, keadaan hidupnya pun berubah. Bagaimana berubah? Karena ketika mereka mengenal Nabi Muhammad, mereka akan tumbuh di hatinya cinta dengan Rasulullah. Dan dengan cinta itu mereka ikuti Rasulullah. Maka akan terlihat pada setiap individu muslim yang mencintai Nabi Muhammad akan terlihat sifatnya Rasulullah. Terlihat sifatnya Nabi Muhammad di diri orang tersebut. Sehingga siapapun yang melihat orang itu terkenang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapapun yang melihat. Dan ketahuilah, kita di zaman sekarang lagi krisis. Bukan krisis ekonomi, bukan krisis keamanan, bukan krisis apapun juga yang ditakutkan di bumi ini, tapi kita lebih dari itu yang kita takutkan. Apa? Kita krisis kekurangan manusia yang kalau kita lihat, kita teringat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan mata kita, anggota tubuh kita untuk bertemu dan merasakan orang-orang yang kalau kita lihat kita terkenang dengan Rasulullah. Antum sekarang duduk di tempat ini belajar dengan Kiai Mansur. Beliau mengambil ilmu dari guru beliau, Syekh Al-Allamah Kiai Maimun Zubair. Tanya pada beliau, apa yang beliau rasakan ketika beliau memandang pada guru? Bukankah dalam diri gurunya tersebut terlihat jelas sifat Rasulullah yang ada pada beliau? Dan beginilah para syuyukh semuanya. Cuma masalahnya mereka sudah pada meninggalkan dunia ini. Siapa yang mau menggantikannya? Kalau pejabat belum turun, dia sudah siap yang menggantikan. Ini pejabat mau turunnya nanti tahun depan. Sekarang sudah siap semua orang. Yang ini mau ganti, yang ini mau ganti, yang ini mau ganti. Siapa yang mau menggantikan kedudukan para masyayikh fiddin yang mereka ini menunjukkan bagaimana keadaan Rasulullah saat tersebut dan dia tunjukkan dalam kehidupan di masa sekarang. Para hadirin yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid ini bertanya pada kita semua, siapa dari kita yang mau untuk menjadi bagian orang-orang tersebut? Para wanita kita, siapa dari wanita kita yang siap untuk mengikuti figur wanita terbaik dunia dan akhirat? Sayyidah Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan tidak mungkin kita ikuti beliau kalau kita tidak tahu dan tidak kenal bagaimana beliau dan bagaimana kondisi kehidupan beliau tatkala beliau menjalani hidup di muka bumi. Pada akhirnya kita semua harus menggali, harus mencari tahu bagaimana Rasulullah dan bagaimana ajaran beliau. Ini pada akhirnya, karena kita sekarang ini, kalau kita tidak berusaha mengenal Rasulullah, siapa yang mengenal Rasulullah? Kalau kita yang belajar di pesantren, misalkan para santri, kita tidak berusaha untuk menjalankan ajaran Rasulullah, siapa yang menjalankan ajaran Rasulullah? Kalau kita yang biasa hadir majelis tidak menjalankan sunnah Nabi Muhammad, siapa yang menjalankan sunnah Rasulullah? Dan ketahuilah, ajaran Nabi Muhammad tidak sulit, ajaran Nabi Muhammad tidak berat, dan ajaran Rasulullah tidak ada yang menyulitkan siapapun juga. Karena ajaran Nabi Muhammad merupakan solusi bagi semua problematika kita. Dahulu ada sahabat datang ke Rasulullah waktu perang. Ada anak panah mengenai mata seorang sahabat. Itu matanya sampai keluar. Ya, matanya sampai keluar. Itu sahabat tahu bahwa tidak ada jalan keluar buat dia untuk mengatasi problemnya, cuma Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, mata saya. Dia pegang matanya, keluar dari tempat. Mata saya ya Rasulullah. Nabi melihat hal tersebut, bilang sama si sahabat, memberikan pilihan. Bang ya fulan, kamu mau mata tersebut saya minta digantikan Allah di hari kiamat, atau mau mata tersebut digantikan lagi? Nabi bukan dokter. Nabi lebih dari segala-galanya. Nabi bukan dokter, Nabi lebih dari segala-galanya. Maka ini sahabat yang juga tidak mau Nabi Muhammad bersedih, dia bilang, ya Rasulullah, saya masih ingin menikah lagi, balikan mata saya. Banyak orang bilang ini sahabat gila perempuan. Tidak, tapi ini sahabat ingin memasukkan ke hatinya Rasulullah kebahagiaan, karena dia tahu Nabi pasti sedih ketika melihat sahabatnya terluka demikian. Dan dia tahu benar bahwa orang yang di hadapannya mampu mengerjakan apapun yang dia minta. Maka Nabi katakan, berikan matanya. Diberikan matanya, dibalikan lagi oleh Rasulullah, kembali mata tersebut. Bahkan dia bercerita, mata saya yang pernah keluar itu menjadi mata yang lebih tajam dibanding mata yang satu ini. Berkat tersentuh tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar, ketika diperintahkan untuk memegang pasukan, memimpin pasukan, dia sedang sakit mata yang amat sangat, sampai nggak bisa membuka matanya. Dipanggil oleh Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Ali, buka matamu. Itu Sayyidina Ali sampai menggunakan tangannya untuk membuka matanya. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad yatful ala ainih. Nabi meniup mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib sambil
sedikit keluar dari liurnya Rasulullah yang mengetahui mata tersebut. Apa yang terjadi? Di saat itu juga mata tersebut sembuh dari penyakit. Saya mau tanya, ada gak obat mata yang kayak begitu? Orang sakit mata dipakai sekali langsung sembuh? Harus nunggu dulu. Tapi lihat, ketika datang solusi tersebut dari Rasulullah, langsung sembuh saat itu. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, mata saya yang pernah terkena liurnya Rasulullah tidak pernah sakit lagi. Bahkan penglihatan saya lebih tajam di mata tersebut dibanding mata satunya lagi. Ini Nabi Muhammad. Bahkan lebih dari itu, Nabi Muhammad ini karena memang beliau adalah Nabi kita juga, maka beliau pun siap untuk menjadi pemberi solusi bahkan untuk kita semua. Orang beriman tidak memiliki batasan di dalam interaksi dengan manusia yang tinggal dimanapun juga. Mau manusia di dunia atau manusia di akhirat, di mana di barzakh, tidak ada batasan. Masalahnya kita bisa merasakan atau tidak. Tapi terus terang agama ini mengajarkan itu. Kita tidak ada batasan dengan orang-orang di barzakh. Beb, ada buktinya? Ada. Tiap hari kita sebutkan bukti tersebut. Tiap hari kita jalankan. Apa? Nabi ngajarkan sama kita, kalau lewat sebuah kuburan muslim, ucapkan salam. Bukankah salam itu sebuah interaksi? Nabi bilang ucapkan salam. Bukankah salam itu bentuk interaksi kita dengan orang lain? Orangnya di barzakh, bukan di dunia. Tapi Nabi bilang ucapkan salam. Apakah salam tersebut tidak dijawab? Pasti dijawab. Menjawab salam hukumnya wajib. Dan Nabi bilang orang-orang yang di kuburan tersebut, ya, sama seperti kalian bisa melihat apapun juga, bahkan bisa tahu siapa yang datang kepada mereka. Cuma masalahnya kita gak bisa melihat mereka. Mau bukti lagi? Tiap hari kita sholat, kita diwajibkan menyapa Rasulullah. Bukankah Rasulullah di alam barzakh? Ya. Kalau memang gak ada hubungan, ngapain kita salam sama Rasulullah? Tiap hari kita ucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apakah salam kita menghilang begitu saja? Nabi yang mengatakan kalau ada orang mengucapkan salam, Allah mengembalikan ruh saya. Lihat, Nabi dengan adab dan kesopanan dia bilang Allah mengembalikan ruh saya. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian bilang orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Enggak, mereka pindah hidup. Makanya ulama kita tuh saking jaga adabnya, kalau mau datang ke tempat satu lokasi, ditanya mau ngapain? Kita mau ke sana ziyaratul ahya wal ahya. Kita mau menziarahi ulama yang hidup dan juga yang hidup. Maksudnya apa? Yang hidup di dunia dan juga yang hidup di alam barzakh. Tapi Nabi bilang Allah balikan ruh saya. Untuk apa? Saya mesti jawab salam dari orang tersebut. Masalahnya kita bisa merasakan atau tidak. Semakin kuat iman kita, semakin peka kita untuk merasakan hal-hal tersebut. Para hadirin yang dimuliakan Allah, cobalah kita untuk mengambil bagian
dari hubungan ini dan kita mengambil keuntungan dari hubungan dengan Rasulullah. Keuntungan mulai dari sekarang kepada Rasulullah. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak kenal kita. Cuma mari kita cari muka di hadapan Rasulullah. Cari perhatian Nabi Muhammad kita. Karena kalau Rasulullah perhatian dengan kita, demi Allah, kita akan cicipi kenikmatan hidup di dunia ini berkat hubungan tersebut dan kedekatan tersebut pada Rasulullah. Para orang-orang akan apa yang dikatakan An-Nabi, ketahuilah di antara kalian ada Rasulullah, dan mereka rasakan itu. Mereka mengatakan kalau mereka hidup selalu dengan Rasulullah. Abul Abbas Al-Mursi, syekh daripada Al-Busiri, syekh daripada Al-Imam Athaillah Skandari, beliau bilang, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfat ain ma adattu nafsi minal muslimin." Kalau saja Rasulullah menghilang dari pandangan saya sejenak saja, kalau Nabi Muhammad menghilang dari pandangan saya sejenak saja, saya enggak menghitung diri saya sebagian dari kaum muslimin. Kenapa bisa demikian? Karena memang mereka hidup bersama Rasulullah. Apa artinya hidup bersama Rasulullah? Mereka hidup dan ajaran Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Kita pulang dari majelis ini, jangan lupa tadi kita rebutan tuh, ada makanan, ada uang, ya. Ini ada 2 lagi, nanti nggak tahu bagaimana nasibnya pohon-pohon ini. Gak ada masalah kita bawa, gak ada masalah. Cuma kalau boleh saya pesan, jangan sampai lupa bawa pulang dari tempat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bawa pulang Rasulullah ke rumah kita. Ini rezeki dari Allah. Ada telur, ada apa bawa, ada uang bawa, gak ada masalah. Memang itu dibagi-bagikan. Tapi jangan lupa bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Mulailah hidup kita dengan Rasulullah. Setiap kita ingin melakukan sesuatu, cari tahu apa yang diajarkan Nabi Muhammad untuk saya kerjakan hal ini. Kalau kita nggak tahu, catat. Saya mau masuk rumah, apa sunnahnya Rasulullah ketika masuk rumah? Saya nggak tahu, catat. Saya tidak tahu sunnah masuk ke rumah. Besok ketemu kiai, tanya. Di antara sunnah masuk ke rumah, salam. Walaupun gak ada orang, ucapkan salam. Masuk dengan kaki kanan, gunakan siwak. Itu di antara. Terus saya mau ke toilet, cari tahu di toilet tuh Nabi Muhammad ajarin apa buat saya. Belum tahu, tulis. Saya nggak tahu caranya bagaimana. Tanya ke guru-guru kita, sehingga tidak berlalu 1 tahun kita sudah tahu banyak dari urusan agama yang sudah menjadi darah daging kita. Kita pindah rumah, kita tinggal kontrak, kita tinggal di masyarakat, cari tahu apa yang diajarkan Rasulullah dengan hubungan kita sama tetangga semua. Nabi itu sampai bilang, kata Rasulullah, saya sampai berpikir jangan-jangan tetangga itu bisa mewariskan. Kalau tetangganya meninggal, warisannya buat tetangganya. Nabi bilang sampai begitu. Saya berpikir sampai kayak gitu. Kenapa? Karena banyak sekali pesan dari Allah atas hubungan seseorang dengan tetangga-tetangganya. Kita bagaimana dengan tetangga kita? Mungkin yang satu ketemu tetangganya cemberut, sampai susah buat senyum. Padahal Nabi bilang, tabassumika fi wajhi akhi shadaqah. Senyummu buat saudaramu
itu ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetangga kita mungkin gak selamat dari mulut kita. Kita omongin, kita fitnah, kita bicara di mana-mana. Karena agama itu tidak diukur sholat kita berapa rakaat, zikir kita berapa ribu, tidak. Tapi agama itu ditentukan bagaimana muamalah kita, ya, muamalah kita, pola interaksi kita dengan manusia lain, bahkan dengan binatang dan hewan dan tumbuhan sekalipun. Sebab Nabi bilang ad-din al-muamalah, agama itu pola interaksi kita. Ya. Nabi bilang sama sahabat, ya Rasulullah, ada wanita di sana tuh cakep banget. Cakep dalam artian apa? Semuanya indah, ibadah, ya, taat, semua baik. Cuma ada kurangnya satu aja. Apa kurangnya? Tetangganya tidak selamat dari mulutnya. Itu aja. Tetangganya diomongin, difitnah, itu aja. Sisanya bagus semua. Apa kata Rasulullah? Nabi Muhammad mengajarkan pada para sahabat dan juga buat kita semua. Apa Nabi bilang? La khair fiha hiya benar. Perempuan kayak begitu gak ada bagus-bagusnya. Sahabat bilang bagus semua, gak ada bagus-bagusnya. Dia penghuni neraka. Kenapa? Sebab dia menyakiti orang lain dan terus menerus. Sekali saja kita sakiti orang, mungkin bisa jadi itu tanda ketidakselamatan kita di hari kiamat. Alhamdulillah. Bagaimana yang tiap hari menyakiti orang lain? Pelajari. Bagaimana kita di rumah, kita juga interaksi. Ya, berhubungan juga di rumah dengan anak-anak, dengan suami kita. Wah, gimana ya, saya nggak tahu. Dulu waktu kawin nggak diajarin sebabnya. Dan ini masalah besar. Coba tanya ibu-ibu yang sudah punya anak, yang sudah menikah. Waktu nikah diajarin nggak? Diajarin cara berumah tangga kayak bagaimana? Enggak. Maaf, paling diajarin. Ntar kalau di kamar ada masalah begini, biarin aja udah. Kamu udah milik suami kamu. Itu aja. Apa ini? Bedanya kita apa dengan hewan di pinggir jalan? Padahal Nabi Muhammad ngajar bagaimana cara kita berinteraksi dengan suami berinteraksi. Saya mau nanya, jangan dijawab juga. Ya, mau nanya tapi jangan dijawab. Tulis saja pertanyaan ini, jawab sendiri. Bapak-bapak yang hadir, ada Abu Bakar, ada dan lain-lain yang hadir di tempat ini. Kapan terakhir kali istrinya bilang sayang, katakan cinta dengan bapak semua? Gak usah ngomong, tulis saja, tulis. Ya. Begitu juga ibu-ibu. Kapan terakhir kali suaminya bilang cinta dengan ibu-ibu? Yang ada, ya, orang laki ketika masuk ke rumah tuh garang, pegang, ya, seperti pemimpin. Wah, saya yang pemimpin, diktator. Kita suka bilang, wah ini zalim, ini zalim. Padahal tuh para suami tuh masuk ke rumah jadi kayak orang zalim. Istrinya takut, anaknya takut. Apakah ini yang diajarkan Rasulullah? Nabi Muhammad jangankan ke keluarganya, ke sahabatnya dia bilang, saya cinta sama kamu, saya sayang sama kamu. Dia nyatakan itu untuk sahabat-sahabatnya. Kita di rumah mungkin tidak terdengar kalimat-kalimat itu. Ini yang harus kita perbaiki. Kalau mau dibahas banyak, insya Allah 3 hari lagi gak bakal beres ini. Tapi intinya ini sebuah kunci buat kita semua. Jalin hubungan dan ikatkan hubungan kita dengan Rasulullah. Cari tahu bagaimana Nabi Muhammad, cari tahu bagaimana ajaran Rasulullah dari hal yang kecil-kecil saja.
Kita nggak usah mikir saya mau sholat malam 1000 rakaat, nggak usah. Kalau mikir sholat malam cukup 3 rakaat aja. Beb, tahajud nggak usah. 3 rakaat aja. Witir cukup. Beb, witir 11 nggak usah, 3 aja. Yang sudah bisa banyak, fadhal. Tapi yang baru akan mulai jangan mulai banyak-banyak. Kita jangan berpikir mau baca Al-Quran sehari khatam kayak Imam Syafi'i. Nggak usah. Sehari setengah halaman aja. Mulai dengan yang kecil-kecil. Nanti kalau kita sudah suka, kita akan tambah itu sedikit demi sedikit, dan kita tidak akan merasa kalau kita sudah mampu mengerjakan yang banyak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mulai dengan yang kecil-kecil. Ketemu orang senyum. Cuma jangan senyum terus dibawa ke rumah sakit nanti. Ya. Senyum. Ketemu tetangga senyum. Bukan perempuan senyum sama laki-laki ya, jangan salah arti. Yang perempuan senyumnya sama perempuan, yang laki senyumnya sama laki. Bukan laki senyum sama tetangga, perempuan lah ada haram. Ya. Itu juga perlu dipelajari bagaimana agama mengajarkan pola interaksi antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu dipelajari. Ini jadi PR buat kita semua. PR juga buat para ustaz, para ustazah, untuk ngajarin orang-orang setelah ini agar nanti tahun depan kita ketemu maulid, kita sudah bisa bahas yang lain lagi. Beb, kok bahasnya ini terus? Ya ini dulu. Ntar kalau udah bisa baru ini mau lagi kita bahas. Mau ngapain bahas hari kiamat? Wah, turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal, ini nggak usah. Kita bahas yang kecil-kecil aja kayak gitu. Mudah-mudahan kalau kita mampu untuk memegang dan kita istiqamah dengan yang kecil-kecil semacam ini, insya Allah kita akan mampu untuk benar-benar memegang agama ini dengan baik. Yang mana Nabi Muhammad mengatakan di akhir zaman orang mau memegang agama itu seperti memegang bara api, sulit. Tapi mudah-mudahan kita mulai dari yang kecil-kecil, yang kita merasa itu tidak sulit, kita akan rasakan bahwa agama ini begitu mudah dan dimudahkan Allah berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya kita minta kepada Allah agar tidak pulang kita dari tempat ini, melainkan dieratkan kembali hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah, dan juga hubungan kita dengan para syuyukh, para guru-guru yang agung, orang-orang suci tersebut, para orang-orang yang bisa menyampaikan, orang yang berjumpa dengan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan arwah mereka juga di saat ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka juga senang dengan apa yang kita lakukan di tempat ini, di pesantren ini, dan mereka juga mampu untuk mengangkatkan tangan mereka agar hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak wa ij'alna min sari'il ridha wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa asar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita doakan ya Mansur, insyaallah beliau dan juga keluarga beliau, anak-anak beliau, insyaallah segala hajat mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala putra-putri beliau dapat menjadi penerus dari beliau, insyaallah, dapat mengambil ilmu yang manfaat yang begitu banyak dan bisa menjadi lentera di tempat ini seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para habaib kita, guru-guru yang hadir di tempat ini, diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu membantu masyarakat kita secara keseluruhan agar bisa lebih mendekat kepada Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad